Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, salam takzim. Dan doa terbaik kami sampaikan khusus kepada Bapak dan Ibu semua, para sesepuh, para pejuang bangsa, pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat Taspen, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam usia, dan ketenangan batin di masa purna tugas ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita sejenak mengambil napas dalam-dalam dan mencoba membayangkan satu skenario yang sangat manusiawi, namun cukup serius untuk kita renungkan bersama. Bayangkan suatu pagi matahari baru saja terbit, Bapak dan Ibu sudah bersiap-siap, mungkin sudah mengenakan pakaian rapi, lalu berangkat menuju bank atau membuka aplikasi mobile banking di ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar karena antusias. Di dalam pikiran Bapak dan Ibu, harapan besar sudah tertanam sangat dalam. Sejak berminggu-minggu yang lalu, di kepala sudah tersusun rapi daftar rencana. Ingin belanja kebutuhan pokok yang mulai naik harganya. Ingin memperbaiki bagian rumah yang bocor, ingin memberi sedikit uang saku tambahan untuk cucu-cucu tercinta saat mereka berkunjung, atau mungkin untuk melunasi cicilan yang sudah jatuh tempo. Harapan itu muncul karena Bapak dan Ibu mendengar kabar bahwa ada rapel besar dan kenaikan gaji yang cair hari ini. Namun apa yang terjadi ketika angka di layar ATM atau buku tabungan muncul? Angka itu ternyata tidak berubah. Saldonya tetap sama seperti bulan lalu. Tidak ada dana tambahan jutaan rupiah seperti yang dijanjikan dalam video-video viral yang Bapak Ibu tonton di grup WhatsApp. Saat itu terjadi rasa sesak muncul di dada, kecewa, sedih, dan mungkin marah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Apakah pemerintah yang dianggap ingkar janji? Ataukah jangan-jangan selama ini Bapak dan Ibu telah memberikan kepercayaan penuh pada informasi yang sebenarnya belum pernah diputuskan secara resmi oleh negara? Inilah yang membuat banyak pensiunan gelisah belakangan ini. Inilah yang membuat hati para orang tua kita bertanya-tanya setiap hari. Dan inilah tujuan utama kami hari ini. Kita harus meluruskan benang kusut ini bersama-sama. Kita akan bicara jujur, tanpa menakut-nakuti, tanpa menutup-nutupi fakta pahit, dan yang paling penting, tanpa memberikan janji palsu yang hanya akan menambah luka di kemudian hari. Bagian 2. Fenomena informasi viral dan psikologi harapan. Bapak dan Ibu, tahukah Anda mengapa informasi mengenai rapel gaji ini begitu cepat menyebar seperti api di padang rumput yang kering? Di era digital, sekarang membuat video itu mudah. Siapapun bisa berbicara di depan kamera menggunakan seragam yang terlihat resmi atau mencatut logo institusi negara dan foto pejabat penting seperti presiden atau menteri keuangan. Mereka menyebut angka-angka fantastis. Mereka menyebut APBN triliunan rupiah. Mereka memberikan tanggal-tanggal pasti seolah-olah mereka adalah juru bicara istana. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak miliki, dasar hukum. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin bertanya jujur kepada Bapak dan Ibu. Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Apakah Bapak dan Ibu selama ini merasa yakin bahwa informasi kenaikan rapel yang beredar itu benar-benar resmi atau sebenarnya di dalam hati kecil Bapak Ibu ada keraguan? Silakan tulis, saya percaya atau saya ragu. Jawaban Bapak Ibu akan membantu kita melihat seberapa masif keraguan yang ada di tengah masyarakat pensiunan kita. Mari kita telusuri dari mana kegelisahan ini bermula. Biasanya semua berawal dari pesan berantai di grup WhatsApp, keluarga, atau grup pensiunan. Pesannya seringkali dimulai dengan kata Alhamdulillah, atau kabar gembira diikuti dengan rincian tabel gaji yang tampak sangat rapi karena yang mengirim adalah teman sejawat atau saudara sendiri. Bapak dan Ibu langsung percaya. Padahal saudara yang mengirim pun sebenarnya hanya meneruskan forward dari orang lain tanpa tahu sumber aslinya. Akibatnya fatal. Banyak pensiunan yang sudah mulai menghitung ayam sebelum telurnya
demenetas. Ada yang sudah berani berhutang ke tetangga atau koperasi karena yakin bulan depan ada rapel masuk. Ada yang sudah menjanjikan hadiah pada cucunya. Ketika uangnya tidak ada, bukan hanya masalah finansial yang muncul, tapi juga harga diri dan rasa malu. Inilah yang kami sebut sebagai kekejaman informasi palsu. Bagian klarifikasi resmi PT Taspen Persero per Januari 2026. Sekarang mari kita masuk ke inti pembicaraan. Kita tinggalkan kabar burung. Kita bicara tentang aturan negara sebagai lembaga yang diamanahkan justru mengelola dana pensiun. PT Taspen Persero telah memberikan klarifikasi institusional. Penjelasan ini bukan sekadar pendapat pribadi, bukan dugaan, melainkan pernyataan hukum. Sampai dengan hari ini, tepatnya tanggal 20 Januari 2026, fakta-fakta hukumnya adalah sebagai berikut. Belum ada regulasi rapel 2025. Pemerintah pusat belum mengeluarkan peraturan pemerintah PP baru yang secara khusus memerintahkan pembayaran rapel gaji pensiun untuk tahun anggaran 2025 yang dibayarkan di 2026. Taspen adalah pelaksana bukan pembuat aturan. Bapak dan Ibu harus memahami bahwa Taspen bekerja seperti juru bayar. Taspen tidak punya kuasa untuk menaikkan gaji sendiri. Taspen harus menunggu perintah tertulis berupa peraturan pemerintah, P, yang ditandatangani oleh Presiden dan instruksi teknis dari Kementerian Keuangan. Hukum anggaran negara. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus ada cantolan hukumnya. Jika Taspen nekat membayar tanpa ada PP, maka direksi Taspen bisa dipenjara karena dianggap merugikan keuangan negara atau mal. Administrasi, audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK sangat ketat, jadi ini bukan soal Taspen pelit atau pemerintah tidak sayang pada pensiunan, tapi ini soal ketaatan pada hukum negara. Bayangkan jika sebuah bank memberikan uang secara cuma-cuma tanpa catatan yang jelas, bank tersebut pasti akan bangkrut. Begitu pula dengan sistem pensiun kita. Semuanya harus akuntabel. Bagian 4, membongkar modus video hoax angka rata. Satu hal lagi yang sering muncul di video-video viral adalah klaim bahwa semua pensiunan dapat tambahan 5 juta. Ini adalah kebohongan administratif yang sangat nyata. Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi di birokrasi, TNI atau Polri pasti tahu bahwa sistem penggajian kita menggunakan sistem gradual dan hierarkis. Tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia kenaikan gaji atau rapel diberikan dalam jumlah yang sama, persis untuk semua orang. Flat. Besaran pensiun selalu dihitung berdasarkan golongan terakhir saat purna tugas, masa kerja golongan, pangkat atau jabatan terakhir, status keluarga, istri, suami, dan anak yang masih tertanggung. Jadi jika ada video yang bilang semua pensiunan cair R5 juta, itu sudah pasti 100% bohong. Seorang pensiunan golongan IFA dengan masa kerja 32 tahun tentu akan menerima nominal yang berbeda dengan pensiunan golongan 2A dengan masa kerja 20 tahun. Penyederhanaan informasi seperti ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena ia menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Pensiunan golongan rendah akan berharap dapat angka besar, lalu ketika yang cair hanya sesuai porsinya misal R500.000 atau R juta, mereka akan merasa dicurangi oleh petugas bank atau petugas Taspen. Padahal perhitungannya memang sudah benar secara rumus kepegawaian. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa informasi harus disampaikan secara detail per golongan bukan digeneralisir? Silakan tulis setuju jika Bapak Ibu lebih suka fakta yang detail, meskipun pahit daripada janji manis yang tidak masuk akal. Bagian 5 dasar hukum yang berlaku saat ini, PP nomor 8 tahun 2024. Mari kita bicara data. Hingga detik ini dasar hukum utama yang digunakan Taspen untuk melakukan pembayaran adalah Peraturan Pemerintah PP nomor 8 tahun 2024. Dalam hukum tata negara, sebuah peraturan akan tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabut atau mengubahnya.
Sampai hari ini belum ada PP nomor sekian tahun 2025 atau 2026 yang mengatur tentang kenaikan pensiun tambahan atau rapel khusus. Memang birokrasi pemerintah seringkali terasa lambat. Proses penyusunan peraturan di tingkat kementerian, Kemenkau, Kemenpan RB, dan Sekretariat Negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mereka harus menghitung kemampuan fiskal negara, mencocokkan data dengan ribuan instansi hingga memastikan ketersediaan dana di kas negara. Namun lambatnya sistem ini adalah bentuk kehati-hatian. Ini untuk memastikan bahwa hak bapak dan ibu benar-benar terlindungi secara hukum. Jika cair tanpa aturan, suatu saat dana itu bisa dianggap salah bayar dan bapak ibu bisa diminta mengembalikan uang tersebut. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Bagian 6 dampak psikologis dan sosial dari hoaks finansial. Bapak dan Ibu, hoa tentang uang bukan sekadar salah ketik atau salah bicara. Ini adalah gangguan terhadap ketenangan hidup. Banyak laporan yang masuk. Para pensiunan menjadi sering sulit tidur karena terus-menerus memikirkan kapan tanggal 10 atau tanggal 20 tiba. Tekanan darah bisa naik karena rasa cemas menunggu kepastian. Bahkan, yang lebih menyedihkan adalah konflik horizontal dalam keluarga. Anak atau cucu yang juga terpapar berita hoaks tersebut mungkin menagih janji kepada orang tuanya. Katanya, "Bapak dapat rapel juta, mana jatah buat kami?" Padahal kenyataannya tidak ada. Hal ini bisa merusak keharmonisan keluarga yang seharusnya menjadi tempat bapak dan ibu beristirahat dengan tenang di hari tua. Kami memohon dengan sangat, jadilah filter pertama bagi keluarga bapak dan ibu. Jika menerima pesan tentang uang pensiun, jangan langsung dibagikan. Cek dulu kebenarannya. Jangan biarkan rencana keuangan bapak dan ibu berantakan karena mengikuti arahan dari video YouTube yang isinya hanya mengejar views dan iklan semata. Bagian 7. Fakta pencairan Januari 2026 agar tidak ada lagi simpang siur, inilah jadwal dan fakta pasti untuk bulan Januari 2026. Pencairan rutin, gaji pensiun bulanan bapak dan ibu akan tetap dibayarkan secara rutin untuk periode Januari 2026. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 20 Januari 2026. Mekanisme pembayaran tidak ada perubahan, mekanisme uang akan langsung masuk ke rekening bank masing-masing atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang masih menggunakan jasa POS. Penyesuaian 2026 memang benar ada penyesuaian reguler untuk tahun 2026 yang berkisar antara 7% sampai 10% sesuai kebijakan anggaran tahun berjalan. Namun perlu ditegaskan lagi, ini adalah kenaikan gaji tahun berjalan, bukan rapel dari tahun 2025. Ada perbedaan besar antara kenaikan gaji rutin dengan rapelan hutang tahun lalu. Validitas data. Pastikan data bapak dan ibu tetap valid. Jika ada perubahan status, misal pasangan meninggal dunia atau anak sudah tidak sekolah lagi, segera lapor ke kantor cabang Taspen terdekat agar tidak terjadi kelebihan bayar yang nantinya justru akan memotong gaji bapak ibu di bulan berikutnya. Bagian 8. Pesan untuk masa pensiun yang bermartabat. Bapak dan ibu yang kami sayangi, masa pensiun adalah masa keemasan. Ini adalah waktu di mana bapak dan ibu seharusnya memanen hasil dari pengabdian puluhan tahun kepada negara. Jangan biarkan sisa waktu yang berharga ini habis hanya untuk memelot layar HP dan menunggu kabar yang tidak pasti. Negara tidak akan melupakan jasa-jasa bapak dan ibu. Jika memang ada kebijakan kenaikan yang sah, pemerintah pasti akan mengumumkannya melalui saluran resmi situs web resmi www.taspen.co.id, taspen.co.id, Instagram resmi Taspen, call center resmi Atuan, atau pengumuman langsung dari Menteri Keuangan di televisi nasional. Selain dari sumber-sumber di atas, anggaplah itu sebagai hiburan semata. Jangan dijadikan pegangan hidup. Gunakanlah waktu bapak dan ibu untuk berkumpul dengan keluarga, menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk, merawat tanaman, atau menekuni hobi yang dulu sempat tertunda karena sibuk berdinas.
Ketenangan hati adalah obat terbaik bagi obat kesehatan di usia lanjut. Bagian 9. Penutup dan ajakan bertindak. Call to action. Sebagai penutup, mari kita berkomitmen bersama untuk menjadi generasi pensiunan yang cerdas digital. Jangan mudah tergiur dengan judul-judul video yang menggunakan kata resmi cair hari ini atau bocoran pusat. Jika tidak ada link menuju peraturan pemerintah yang jelas, mari kita lindungi teman-teman pensiunan lainnya. Jika Bapak dan Ibu melihat ada teman sejawat yang mulai terhasut hoa, berikanlah penjelasan dengan sabar dan santun. Bagikan video klarifikasi ini kepada mereka, agar mereka juga mendapatkan ketenangan yang sama. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan dalam video ini bermanfaat dan mampu mendinginkan suasana hati, silakan tekan tombol like. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi yang benar-benar akurat di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk selalu hadir membawa fakta bukan sensasi. Kami juga sangat ingin mendengar cerita Bapak dan Ibu. Silakan tulis di kolom komentar. Apa harapan Bapak dan Ibu untuk pemerintah terkait kesejahteraan pensiunan di tahun 2026 ini? Tuliskan dengan bahasa yang sopan karena siapa tahu aspirasi Bapak Ibu di sini dibaca oleh pihak-pihak pengambil kebijakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas pengabdian tanpa batas yang telah Bapak dan Ibu berikan bagi nusa dan bangsa. Kami bangga memiliki Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, lahir dan batin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tetap sehat, tetap semangat, dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.